Halo dulur-dulur ya. Hari ini kita mau apa? Tes Divin buat anak-anak. Awal Rashid sama Akram. Divin itu tes apa, Mang? Tes tanya sama itunya itu. Kita mau ketemu lebih jelasnya. Kak Vivi ya. Tante Vivi. Iya, mau buat tes kepribadian anak-anak. Potensi anak-anak. Oke, nanti kita ngobrol sama Kak Vivi di dalam, oke? Oke. Ikuti Akram dan Rashid tes TV. Dadah. Oke, ini kita udah di dalam. Kita Steven genetik namanya. Ini ada Tante Vivinya nanti yang bakal ngetesin Akram sama Rashid ya. Ya, Cid. Rashid sama Akram ya. Sama Akram. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Kak Vivinya, oke? Halo dulur-dulur, kita mau kenalan sama Kak Vivi. Tentang apa sih Steven itu, terus manfaatnya apa sih mungkin buat anak-anak, buat suami istri ataupun buat keluarga ya. Jadi kita mau kenalan lebih jauh nih sama Kak Vivi. Habis ini kita ngobrol-ngobrol sama Kak Vivi. Ya, ini Kak Vivinya. Di sini kita udah kenal. Halo. Ya, mungkin boleh kenalan sedikit tentang Kak Vivi? Halo, perkenalkan nama saya Nabila Savitri, akrab dipanggil Kak Vivi. Dan alhamdulillah hari ini kedatangan tamu spesial gitu ya, long time no see Kak Rida. Dan tiba-tiba ketemu udah bawa kerucil gitu. Alhamdulillah hari ini Kak Rida habis tes TV nih sama kita ya. Saya ini sebenarnya branch manager Steven Genetic Indonesia di Jambi teman-teman. Tapi kebetulan lagi di Jakarta jadi ketemuan sama Kak Rida gitu. Jadi kalau teman-teman nanya apa itu tes Steven itu adalah sebenarnya tes genetik gitu, pengembangan SDM berbasis genetik, di mana kita mengetahui belahan otak mana sih yang dominan, yang aktif, yang tiap hari kita pakai, bahkan itu menjadi sistem operasi otak kita, sehingga kita tahu cara berinteraksi sama pasangan, sama anak, sama keluarga, sehingga nanti lebih asik komunikasinya. Kenapa? Karena kita udah bakal tahu tindakan yang bakal muncul apa, kemudian kita tahu cara membentuk kebiasaan sampai karpet merahnya. Oke, jadi teman-teman, kalau kita udah tes Steven, kita udah tahu belahan otak dominan mana yang paling aktif, yang paling sering dipakai, bahkan itu menjadi sistem operasi otak kita. Berarti kita juga tahu nih sepaket kekuatan, kelebihan, dan kelemahan kita apa. Outputnya nanti ya kita bakal tahu tindakan yang akan muncul dari diri kita, pasangan kita, anak-anak kita seperti apa gitu. Nanti juga komunikasinya bakal jauh lebih asik, dan kita lebih mudah mengarahkan anak maunya sesuai dengan genetik si anak tersebut. Jadi nggak kita paksa sesuai versi kita. Sama pasangan pun juga begitu, lebih romantis ya, lebih memahami satu sama lain. Ingat, kenal belum tentu paham. Jadi kalau mau memahami pasangannya, segera tes Steven di Steven Genetic Indonesia. Aku tanya. Usia berapa sih harusnya mulai ikut tes? Nah, tes Steven itu bisa dimulai dari usia 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena sidik jari si anak itu sudah mulai jelas terbentuknya. Jadi mudah nanti di screening pelajarnya gitu. Oke. Teman semuanya, kalau mau meraih hidup yang jauh lebih bahagia, lebih bermakna, yuk kenali diri kita. Dengan kita semakin mengenal diri kita, insya Allah kita akan meningkat rasa syukurnya dan semakin lagi bersemangat, bergairah untuk menjalani hidup gitu. Karena kebanyakan manusia itu sulit meraih suksesnya karena banyak rem tangan yang belum dilepas. Apa itu rem tangan yang belum dilepas? Rasa takut, rasa tidak mengetahui potensi diri, rasa tidak mencintai diri, akhirnya apa? Serba takut buat melangkah. Maka jangan tunda lagi, temui siapa diri Anda yang sesungguhnya. Oke. Kalau mau hubungin Kak Vivi lihat mana? Kalau ngubungin Vivi lihat Kak Rida aja boleh. Atau cari nanti di Instagram juga ada Steven Jambi Vivi Filantropi, ataupun tes kepribadian Jambi, ataupun di Steven Genetic. Oke, nanti kita letak di deskripsi ya. Iya. Oke. Ya, dulur-dulur kita udah kenalan sama Kak Vivi. Nanti habis ini kita lihat gimana penjelasan tentang Stevennya, terus gimana sih anak-anak Rashid Akram, hasil Stevennya gimana, terus tipikalnya gimana, nanti kita lihat bareng-bareng ya. Pembahasan dari hasil tes Steven menggunakan sidik jari. Kita udah mau mulai ya. Sama Tante Vivi, sama Tante Vivi, Nih, kita mau Sebelah sini dites dulu. Sini. Kok boleh sih, Pak? Hah? Right hand.
Tangan kanannya abang. Mukanya yang santai dong, kan nggak diapa-apain. Senyumnya mana? Golongan darahnya nggak tahu ya ini? Belum pernah tes. Oke. Bisa Senyum tersinggung nggak hilang-hilang. Berusaha kasih. Itu semua 5 jari ya? Iya 10. Oh 10-10-nya. Jari tangan aja bang, jari kaki enggak bang? Nggak mau kayaknya. Coba boleh lihat dulu tangannya. Agak keringat ujungnya. Gak kebaca ya? Oke, Maju dikit aja. Bisa maju. Ya udah. Bisa kayaknya. Bisa. Lemesin aja tangannya, Rashid. Mulai tahun 2019 berarti 5 tahun dong ya? 4,5. 12 besok kan? Iya 4,5 sekarang. Desember 5 tahun. Pas berarti belum masuk sekolah gitu. Baru mau masuk sekolah. Besok bulan depan masuk sekolah. Oke, jangan. Udah beres. Lihat maminya. Jangan dipaksa abang. Lihat mami. Lihat mama tuh. Lihat mami ya. Tuh. Berubah warnanya. Jadi merah. Coba. Jadi red, coba Akram. Biar Akram tahu maunya apa, pengennya apa ya. Yuk dilihat yuk. Akram suka apa ya? Dek, tantenya mau lihat tangan adek gini coba. Coba begini tangannya, gini. Gini tuh, lihat tuh. Goyang. Tangannya mana tangannya? Tas. Tantenya mau tas boleh. Tas yang keras. Darahnya nggak tahu ya. Mau ada yang Lihat ngetes. lagi, lihat maminya. Mami apa mau? Nih, lihat mama lagi yuk. Lihat mama ya. Lihat Pinjam mama. dong mama. Tuh, mau tak? Jari mama mana? Nih, lihat mama. Lihat mama. Wah, merah lagi. Lihat abang. Abang. Abang berani tuh. Lihat tuh, nggak ada apa-apa tuh. Cuman gitu aja. Tuh. Adek mau coba? Adek mau coba? Nih, adek pegang sendiri boleh? Dia pegang. Adek pegang? Pegang aja. Pegang boleh? Coba pegang adek pegang. Coba adek main. Jangan dipaksa Bang Rasid, Adek biarin. coba main. Ayo adek cobain. Berubah. Lagi dong. Lagi berubah lagi. Blue jadi red. Blue jadi red. Yeay. Pinter adek ya. Adek pinter. Lagi dong. Aduh ya. Sini. Tapi biar enak duduknya. Enggak. Ini boleh. Sambil peluk mama ya. Nih, lagi sayang. Bang Rasid geser. Jam papa mana? Jam papa. Ini. Jam papa. Iya ini. Oke. Cepat semua ya. Jempol diri. Yeay, satu. Maju deh. Terus dua. Wah. Dua, adek. Dua, adek. Tiga, adek. Tiga. Ini hujan. Ini hujan atau bukan sih? Lagi lah. Enggak ya? Enggak hujan ya? Kayak ini. Hujan nggak bang?
Oke, football. Iya, apa kan? Pintar ada ya? Berubah. Berbagi. Dek. Kok dia pintar sih? Sabar yang penting ya. Ya nggak, Dek? Sabar, Anti. Oke, sip. Alhamdulillah ya. Oke, sip. Muncul, udah tahu kita enak bentuk kebiasaan. Kalau kita ngarahin itu sesuai dengan yang dia suka, pasti kan sesuai dengan cara otak kerja, cara otaknya memerintah gitu. Banyakan kita tuh kan kalau misalnya komunikasi sama orang atau ngobrol atau ngarahin anak itu nggak tepat sama cara berpikir anaknya. Nah, jadi bawaannya berantem mulu. Kalau misalnya udah tahu kan, wah enak, oh anak kamu senangnya dia kayak gini, wah jadi nggak perlu beranteman gitu ya. Soalnya emang biasanya cara komunikasi itu yang kita yakini aja gitu ya. Iya, benar, cara kita biasanya. Padahal belum tentu cocok. Itu ya. Jadi terbentuk dari bisa kebaca juga ya. Nah, jadi kenapa sih kok dari sidik jari kita tahu ya belahan otak, karena waktu embrio kandungan kita menghasilkan kandungan usia 13 minggu itu bagian sidik jari bagian luar ini, kulit bagian luar itu sidik jari itu barengan tumbuhnya sama bagian otak. Jadi simpul saraf dominan kita bisa lihat dari algoritma yang ada di sidik jari. Itulah sebenarnya. Segitu ya. Makanya apalagi tiap manusia nggak ada yang sama kan. Jadi nggak mungkin ketukar gitu. Ini hasilnya berapa lama? 5 menit. Bisa langsung masuk. Jadi punya. Nah, 10 sidik jari kita screening gitu kan. Alatnya pakai fingerprint. Jadi alat testing itu berkembang terus. Nggak selamanya pakai fingerprint. Ini kita lagi riset nanti pakai iris mata, DNA. Iris mata gimana ngambilnya? Pakai ini aja. Jadi scanner tesnya mata. Iya, tesnya offline mau di seluruhnya udah bisa karena lihatnya dari mata itu kan. Terus nanti dapat sertifikatnya ada nama sama hasil tes. Hardnya nanti dikirim dari Nokia Mintupi. Nanti dikirim softnya. Belakang sertifikat itu nanti ada penjelasan komplit tentang hasil tesnya. Terus ada satu buku itu tentang personality genetiknya anak-anak, tentang hasilnya gitu. Iya. Terus software ini Vivi kasih ke parentsnya juga gitu ya. Nah, jadi ini hasil tesnya nih. Kita jadi tahu dari 5 belahan otak yang ada di manusia itu mana sih yang paling aktif, yang paling otomatis, yang paling sering digunain. Kenapa? Karena itulah yang menjadi alam bawah sadar kita. Nah, kalau orang kan dihipnotis dulu baru bisa masuk ke alam bawah sadar. Tapi dengan hasil tes Stephen itu kita sudah bisa komunikasi dengan alam bawah sadarnya. Di manusia itu punya 5 mesin kecerdasan. Di atas ada 2, kanan kiri, di bawah ada 2, kanan sama kiri, sama di tengah. Nah, kita mau cari tahu di antara 5 itu mana yang paling dominan. Nah, itulah hasil tes Stephen. Jadi cukup mengingat 1 belahan otak. Dan ditambah nanti ada drive introvert extrovertnya. Outputnya kalau sudah mesin dan drive itu digabungkan, outputnya adalah bakat genetik, personality genetik, atau kepribadian bawaan alamiah, bawaan lahirnya. Namanya genetik berarti kan keaslian diri kita ya, nggak akan berubah sampai kita meninggal. Jadi tes Stephen itu cuma 1 kali seumur hidup. Nah, mungkin kalau orang yang nggak paham, wah 650.000 mahal banget, padahal manfaatnya itu dipakai seumur hidup gitu loh, dan tesnya 1 kali gitu kan. Mau SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, menikah, punya anak, berkarir, profesi, ya udah patokannya 1 aja itu hasil tesnya gitu. Nah, kalau kita mau tahu apa aja sih genetik-genetik yang ada di dalam diri kita, nah dilihat tingkatannya. Jadi ini part of our life gitu ya. Nah, Stephen itu membahas di 2 ini, mesinnya manusia dan drive-nya. Drive itu cara mengemudikan si manusia tersebut gitu supaya lebih enak treatmentnya. Nah, ada yang mempan ditantang, ada yang nggak mempan ditantang, ada yang butuhnya difasilitasi. Nah, orang yang mana itu? Intro sama eksternal yang kita mainin nanti.
Beda sekali konsepnya dengan konsep umum. Kalau konsep umum, introvert extrovert itu adalah yang tampak dari diri kita dari luar. Jadi traits atau fenotip atau sikap kita yang muncul yang kelihatan dari luar. Oh, itu pendiam, itu tertutup, orangnya ini terbuka. Nah, kalau di Stephen itu introvert extrovert adalah melihat dari lapisan otak dominan. Nah, beda. Iya, lapisan otak dominan karena kita melihatnya adalah sisi genetik gitu ya. Kemudian mesin kecerdasan itu sendiri sebenarnya kepanjangan dari Stephen. Sensing, thinking, intuiting, feeling, dan instinct itu adalah nama dari kelima belahan otak itu. Nah, ada strata genetik yang paling tinggi jenis kelamin. Artinya apa ya? Jenis kelamin kan nggak perlu dites ya, udah kelihatan gitu kan, kecuali operasi transgender. Dan itu menunjukkan bahwa fitrah jenis kelamin itu berada di strata genetik paling tinggi. Mau perempuan mau laki-laki, perempuannya kuat gitu ya, mesinnya lebih dominan, drive-nya lebih dominan. Tapi kalau udah dia perempuan, ya bakal tetap kalah sama yang namanya laki-laki gitu. Kekuatannya kan tetap di laki-laki gitu ya. Nah, kalau kapasitas hardware sama golongan darah ini hanya pelengkap aja. Jadi pelengkap dari genetik kita. Makanya tadi kalau nggak tahu golongan darahnya gitu ya, itu nggak apa-apa, itu nggak berpengaruh sama hasil tes Stephen. Cuman kita juga tahu respon awal yang akan muncul dari mereka ini pada saat kita treatment apa yang akan muncul sifatnya. Nah, itu adalah sifat dari golongan darah. Nah, oke. Kemudian tadi kan Mbak cerita kalau taunya tes sidik jari gitu kan. Maka kan akan timbul pertanyaan, apa sih perbedaan antara tes sidik jari sama tes Stephen gitu kan, tes sidik jari lain. Kalau tes sidik jari lain itu sama sebenarnya konsepnya, mereka bilang ingin mengetahui belahan otak dominan kan. Nah, Stephen juga untuk mencari tahu belahan otak dominan. Cuman beda, kalau di Stephen belahan otak dominannya itu kita melihat dari simpul sarafnya. Kalau di tes sidik jari lain yang dilihat itu adalah kapasitas otaknya, kapasitas penampang yang lebih besar. Sementara di strata genetik kapasitas penampang otak itu di strata nomor 4. Yang kita cari tahu sekarang di Stephen adalah di strata nomor 2 sama 3. Tingkatannya lebih tinggi, maka akan lebih permanen dan itulah yang menjadi cara kerja otaknya. Gitu. Kalau kapasitas hardware ini kasarnya kita bisa lihat dari nilai IQ. Ya kan? Kapasitas hardware ini kan sebenarnya lingkar kepalanya manusia. Jadi kalau misalnya lingkar kepalanya gede, berarti kecenderungannya banyak sinapsis dendrit yang tersambung. Akhirnya menjadikan mereka loadingnya lebih cepat gitu kan, kayak handphone ada yang 128, ada yang 64. Yang 128 pasti loadingnya lebih cepat kan. Nah, itu aja untuk membantu itu. Kalau drive-nya, cara bekerjanya atau sistem operasinya ya kita lihatnya dari mesinnya gitu. Nah, ini mesinnya manusia. Jadi kalau misalnya kita belajar brain zone gitu ya, belahan otak, lalu kita bagi dua nih, otak atas sama bawah gitu ya. Yang atas ini kita gunakan untuk aktivitas berpikir. Jadi kalau kita lagi belajar, kita lagi mikirin masa depan, lagi menganalisa sesuatu, tuh yang lagi aktif tuh otak atas tuh. Nah, terus otak bawah nih yang sensing sama feeling. Ini biasanya kita pakai, kita gunakan pada saat kayak gini, kita lagi interaksi, kita lagi ngobrol sama teman, kita lagi sosial, kita lagi olahraga. Nah, itu yang lagi aktif otak bawah tuh. Kemudian ada lagi otak tengah. Otak tengah ini otak refleks, respon terkejut, respon kaget, rasa sakit, atau juga bisa kita bilang otak spiritual. Maksudnya apa? Pada saat kita koneksi vertikal sama Allah, itu yang aktif adalah otak tengah. Naluri yang dipakai. Nah, itu kalau kita lihat dari bagian otak atas dan bawah. Maka kalau misalnya nih ya, misalnya kan Stephen-nya adalah feeling F gitu kan, dia berada di otak bawah, otomatis aktivitas sosial dia pasti lebih doyan daripada disuruh mikir, karena dia letaknya di otak sosial bukan di otak berpikir. Beda ceritanya sama yang misalnya hasilnya thinking. Kalau hasilnya thinking yang ini otomatis karena dia dominannya di otak berpikir, dia lebih nyaman disuruh mikir daripada disuruh interaksi sama orang. Nah, itulah yang makanya dengan mengetahui satu sistem operasi otak, kita bisa tahu ciri khas dari si manusia tersebut. Nah, lalu misalnya nih kita bagi lagi ya otak kiri sama kanan. Otak kiri berarti yang ini, otak realistis kalau kita bilang, orang yang realistik. Kalau yang otak kanan, otak artistik gitu, otak yang memang senangnya bebas, senangnya yang apa sih, nggak ada aturan gitu ya.
memang kecenderungannya begitu. Jadi kalau misalnya hasilnya otak kiri yang sensing atau thinking, biasanya cirinya dia untuk melakukan sesuatu tuh harus ada SOP-nya dulu. Aturannya ini seperti apa sih? Caranya kayak apa? Term and condition-nya kayak gimana? Terus ini boleh nggak dipakai? Jadi banyak aturan-aturan atau komitmen yang harus diberikan atau program yang harus diberikan ke otak kiri supaya mereka lebih enak ngikutinnya gitu kan. Nah, itu tapi tidak bisa dilakukan. Ini adalah dibebaskan tetapi komitmennya yang kita ambil. Kalau otak kiri memang harus dibangun program, mulai dari bangun pagi jam berapa, habis bangun ngapain, habis mandi ngapain, sarapan jam berapa. Nah itu tuh harus kita program. Les 1 minggu berapa kali, di mana, itu harus kita program mereka supaya melesatnya lebih cepat. Nah kita mau cari tahu kan anak-anak kita nih di mana. Nah terus kemudian ciri khasnya seperti apa? Nah kalau sensing ini asal katanya adalah sense, berarti kecerdasannya namanya indrawi. Nah, jenis kecerdasannya adalah kecerdasan indrawi. Kalau kecerdasan indrawi berarti dia akan cerdas, dia akan mengendapkan informasi itu menjadi memori kalau seluruh indrawinya aktif. Indrawinya apa? Mata, berarti objek itu harus dia lihat langsung. Pendengaran berarti suara kita harus jelas, harus enak didengar gitu. Jadi apa yang dia dengar itulah jadi informasi gitu. Terus indera penciuman, indera hidung, berarti penciuman ini ya apa yang dia rasakan banget gitu. Perasa di lidah, semakin banyak jenis rasa yang masuk di stimuli lidahnya semakin cerdas otaknya. Dan indera peraba, apa yang dia rasain sendiri. Jadi 5 fungsi panca indera itu harus masuk ke orang sensing. Pernah nggak ngerasain misalnya Pipi nitip nih Mbak, itu titip ya ini botol kasihin Kak Rita dong. Mbak nerima, tapi Mbak nggak lihat barangnya. Terus nanti Pipi tanya, Mbak mana tadi botol yang Pipi titip ke Kak Rita? Emang kapan nitipnya? Pernah nggak ngeliat orang kayak gitu? Nah itu bisa jadi dia kan nggak lihat, karena kecerdasan indrawi karena dia nggak lihat berarti informasi itu masuknya setengah. Makanya kecenderungannya biasanya orang sensing ini kalau nanya dia berulang-ulang untuk confirm lagi udah benar apa belum, karena dia ragu gitu. Caranya pun dia nanyanya berulang-ulang. Kenapa? Itu karena proses informasi itu harus masuk secara berulang memang untuk memastikan itu benar informasinya. Karena dia senang berulang aktivitasnya dan staminanya jauh lebih kuat dibanding mesin kecerdasan lain, kecenderungan yang muncul adalah orang itu ulet, kerja keras, rajin, nggak ada capeknya. Kalau lihat anak-anak dari pagi sampai sore nggak ada habis baterainya, itu bisa jadi orang sensing. Yang memang dianugerahi Allah, orang sensing ini kalau kita belajar DNA itu kan A berpasangan sama T, G berpasangan sama C ya. A, B, G, C, D, N, A, D pokoknya. Nah, di sensing ini ada kelainan lebih banyak si adeninnya. Adenin itu adalah fungsi DNA yang menyimpan energi. Karena dia dominan di situ, maka si orang sensing ini menyimpan energi jauh lebih banyak dibanding 4 belahan otak lain. Nah, kadang orang-orang datang Mbak anak saya aktif banget bingung nggak tidur mana? Wah berarti kurang aktivitas yang produktif seharian. Jadi ada tips-tipsnya gitu. Nah kalau thinking ini kecerdasannya namanya kecerdasan berpikir. Nah kalau kecerdasan berpikir, think kan, semua tuh dia pikirin. Semua ini punya siapa ya? Mama itu siapa ya tadi yang datang? Ma aku boleh nggak makan makanan yang di kulkas tadi Ma? Mah tadi guru aku ngajarin ini, itu benar gak sih Pak? Semua bertanya, itu isi kepalanya orang thinking itu tanda tanya. Kalau pernah ketemu orang yang suka nanya terus, nah itu biasanya orang thinking, itu orang yang kritis. Biasanya di sekolah dulu tuh, kita kalau punya teman yang dikit-dikit nanya sama guru itu bisa jadi tuh, karena memang jagoan tuh dia otak kompetitifnya aktif gitu ya, suka menganalisa sebab akibat. Kalau misalnya belum logis di kepalanya, belum dia mampu menganalisa si objek tersebut, dia akan terus bertanya sampai klik, sampai logis. Kecenderungannya pandai menangkap sesuatu. Jadi mau belajar aja dari buku langsung ngerti gitu. Nah ini biasanya yang peringkat-peringkat 1 di kelas itu orang-orang tinggi itu biasanya. Nah yang memang seneng banget yang namanya menghitung, mau berpikir dan lain-lain gitu ya. Kutu buku, nah itu dibilang itu begitu. Nah kalau otak intuiting ini intuition kata kuncinya. Ini kecerdasannya namanya indera keenam. Bukan dukung ya. Indra keenam itu kita bisa merasakan apa yang kita bayangkan padahal belum kejadian, seolah-olah udah terjadi. Nah itu namanya kecerdasan indra keenam. Jadi orang intuitif itu outputnya adalah orang yang kreatif dan inovatif. Dia bisa memikirkan, oh ntar nih idenya bagusnya kayak gini deh, ntar jadinya tuh kayak gini, oh keren nih, oke kita coba ya idenya. Nah akhirnya apa wujudnya adalah kreatif dan inovatif. Bu Sri Mulyani itu intuitif.
Makanya idenya kan aneh-aneh kan. Sampai orang bilang nggak masuk akal ide Bu Sri Mulyani itu, sampai orang bilang begitu. Padahal karena beliau juga kecerdasannya adalah marketing. Nah, memang kreatif, inovatif. Misalnya orang itu selalu ada solusi, nggak pernah mentok gitu. Optimisnya tingkat tinggi, kepercayaan dirinya tingkat tinggi. Nah, cuman biasanya kalau nggak dilengkapi dengan ilmu gitu, orangnya ngomongnya jadi ngomong halus. Ngomongnya menyampaikan apa yang dia bayangkan, bukan berdasarkan ilmu yang dia punya gitu. Terus feeling, nah ini kecerdasan perasaan. Ini namanya jenisnya kecerdasan perasaan. Feel kan? Jadi semua apa? Informasi itu harus masuk di hatinya dulu. Nyaman nggak ya? Ini orangnya siapa sih yang bakal nyampein gitu. Jadi memang hatinya harus dibikin klik dulu sama kita, baru dia bisa menerima nasihat kita, menerima saran kita. Nah kalau punya anak feeling biasanya kalau orang tuanya susah banget nasihatin itu anak, berarti orang tuanya kurang dekat sama anaknya. Perasaannya kurang digenggam, hatinya kurang digenggam, akhirnya apa? Anaknya nggak mau. Nah tuh. Kemudian insting ini adalah kecerdasan naluri namanya. Kecerdasan naluri berarti ciri-cirinya serba spontan. Terus serba bisa. Kenapa serba bisa? Karena 4 belahan otaknya ini aktif semua. Itu yang menjadikan insting ini serba bisa. Dia bisa jadi kayak orang sensing, dia bisa ngertiin feeling, dia bisa munculin feelingnya, dia bisa munculin ini. Itu bersamaan atau bergantian? Bareng. Cuman bedanya adalah kalau misalnya hasilnya sensing nih. Di sensing itu 100%, yang diagonalnya 20, yang lainnya 40-40. Nah kalau di insting semuanya 50. Dan di instingnya yang 100%. Itu dia. Kira-kira kalau dijelasin dari yang ini, yang mana nih anaknya? Otak kanan, otak bawah, otak atas? Ayo tebak dulu sebelum kita lihat. Tebak dulu ya, kalau Rafif tebak itu sensing. Sensing. Ya. Oke, kemudian kalau yang ada feeling. otak bawah ya. Iya. Oke, Tebak dulu nih ya. tebak dulu nggak apa-apa. Kamu juga di mobil kayaknya lagi. Sotal-sotal gitu. Nah ini drive itu berarti kemudian layaknya mobil itu nggak bisa jalan kalau nggak ada kemudinya. Nah kemudi inilah yang mau kita cari tahu, ini biar bisa ngebelokin ini mobil biar kita arah ke kanan dulu, biar arah ke kiri gitu. Introvert extrovert itu adalah yang lapisan otaknya kan ada yang warna putih ya. Ini yang warna putih di dalam bentuk AC ini matiin ya. pencet. Nah, yang warna putih di dalam itu dia ini kan di dalam introvert, bentuknya rapat. Jadi analoginya begini, kalau drive itu rapat seperti kayak misalnya ini ruangan kedap suara gitu ya. Kalau kita lagi ada di ruangan kedap suara, orang dari luar kita kan kita pasti nggak dengar kan. Nah, cirinya orang introvert itu begitu, sulit distimuli dari luar. Jadi dia baterainya memang dari dalam diri dia sendiri, kapan dia mau makan, kapan misalnya dia nangis ya dia sendiri yang tahu kapan mau diamnya. Nah, yang kayak gitu. Jadi memang sulit sekali kita stimuli dari luar. Tapi ada positifnya. Positifnya adalah ketika dia sudah menetapkan suatu tujuan, mau ngerantau kemanapun ya nggak mudah terstimuli kalau lingkungannya jelek atau tidak gitu kan, karena memang drive-nya dari dalam. Kalau tantangannya ya tadi, kalau lagi sedih, lagi marah, lagi kecewa, itu motivasinya kita susah kan naikinnya. Kalau extrovert karena dia di luar dan bentuknya rendah nih warna abu-abu, artinya dia kayak ya udah rumah jendela terbuka gitu. Artinya kalau orang manggil kita kan kita dengar ya. Nah begitu juga orang extrovert, jadi mereka tipe yang mudah sekali menerima nasihat dari luar, saran dari luar gitu. Support tidaknya lingkungannya itu berpengaruh pada energinya. Misalnya anak nih lagi semangat pengen ikut kursus A misalnya gitu kan, wah dia seneng banget itu, terus tiba-tiba apa? Udahlah uangnya udah nggak ada, lagian juga nggak penting itu les, langsung terbentuk energinya. Besok mau milih lagi les takut ya, takut support, takut yang lain gitu. Akhirnya kurang percaya sama orang tua gitu kan. Nah karena memang semangat dari luar itu berpengaruh pada energinya orang extrovert. Positifnya adalah kalau dia lagi marah, dia lagi sedih, dia lagi kecewa, itu kita gampang naikin semangatnya kan, nasehatin, memotivasiin. Tapi tantangannya adalah yaitu quality control kita terhadap dia tuh kontrolnya harus terusan. Iya, karena memang mudah nempel sama temen yang kurang baik ya, jadi kayak gitu, jadi energi negatif. Kalau nempel yang sama positif ya nendang aja energinya ke dia gitu.
Tiap orang berarti punya dua sisi yang mana yang paling Betul. Nah, beda ceritanya sama yang insting tadi. Insting tadi tak punya drive introvert extrovert karena cara kerjanya spontan sesuai dengan lingkungan. Jadi dia seperti bunglon, nempel ke sini coklat, nempel ke sini beda lagi warnanya, nempel ke sini putih. Artinya tubuhnya menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dia yang membutuhkan dia seperti apa. Nah, Vivi insting hasilnya. Jadi memang kalau di Steven itu profesi Steven profesi insting itu yang paling tepat adalah menjadi jembatan bagi satu sekali. Nah, kita lihatin ya di layar ya. Nih, kelihatan nggak? mana ya? Nih, yang dua di atas. Dua di atas, oh itu iya. Iya kan? Iya. Extrovert dua-duanya. Iya, oh pantas Akram tadi harus sabar, banyak basa-basi dulu, harus lembut bicaranya, baru klik dia langsung. Kalau introvert dia tetap Kalau introvert ya introvert nanti lebih jelasin cara treatmentnya. Dia takut pasti juga, nah cara itunya diancam. Kayaknya kuahnya susah Atau mah. di challenge. Adik tuh anak hebat. Mama, kayaknya kuahnya Nggak hebat juga gitu. Belum boleh masuk hotel. Nih, kita jelasin ya, ini feeling sensing. Nanti coba buka dari sini sertifikat. Jadi introvert extrovert itu sumber stimulus, introvert dari dalam, extrovert dari luar. Jadi orang extrovert itu memasukkan kebahagiaan ke dalam dirinya tuh dari luar ke dalam. Standar kebahagiaan dia itu di luar dimasukin ke dalam. Kalau introvert memang on off-nya di dalam diri sendiri, dia yang atur kapan mau dia happy, mau dia marah, mau dia sedih gitu. Kalau extrovert nggak bisa. Nah, mood orang tuanya, terus misalnya kasih sayang orang tuanya, semua itu berpengaruh sama energi ke anak. Nah, kalau punya anak otak bawah, jangan deh kalau berantem di depan anaknya gitu ya. Kalau yang feeling bisa kena luka hati, dia bakal membela orang tua yang menurut dia nggak salah, gitu kan, subjektif. Kalau yang sensi terekam di memorinya. Nah, karena memorinya kan kuat kan, ya kan. Iya. Kalau sikap dasar yang introvert ini, dia yang di neraka. Orang yang paling takut sama yang namanya neraka. Jadi kalau ada ancaman, tantangan, ketakutan gatel, dia lebih pilih menghindar. Misalnya nih ya, besok kalau kamu tugasnya nggak selesai, potong gaji. Wah, itu langsung bergerak. Jadi ini lebih ke cara mendorong kita untuk kita bergerak gitu. Atau ditantang. Kira-kira kita punya proyek 3 bulan, bisa nggak selesai dalam 3 bulan? Oh, tenang aja Pak, pasti bisa. Jadi senang ditantang kalau orang introvert tuh. Kalau extrovert, karena stimulinya dari luar ke dalam, dia punya sikap dasar yang cari surga. Surga tuh yang enak-enak, yang membahagiakan gitu ya. Jadi mereka lebih nyari tahu dulu apa sih alasannya saya harus melakukan itu. Aku pinjam. Kecil-kecil suara. Misalnya, Ntar kecil suara. Adek, Nggak dipinjam. nanti yuk abis itu ikut mama ke Indomaret. Jadi ada alasan, ada iming-iming. Nah, jadi harus dijanjiin sesuatu, tapi iming-iming sesuatu. Nah, misalnya anaknya nggak mau makan kan, cari yang anaknya suka. Kalau aku nih, misalnya gini, dia nutup mulut gitu kan, tapi di atas meja tuh ada pemancing, dia senang minum air dingin. Jadi ada air kelapa dingin. Gue sih mau air kelapa dingin nggak? Ayo makan kusut. Nah itu contohnya. Jadi memang kita harus diiming-imingi atau difasilitasi. Atau misalnya dia udah gerem mau minum sendok sama garpu sendiri, ya udah fasilitasi aja. Ya udah itu oke. Tapi kita lihatin yang penting masuk fungsinya. Nah, jadi memang harus terfasilitasi. Oke, sekarang kita masuk di penjelasannya ya. Nah, ini seru nih.